Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki pada video kali ini eh tanggal berapa nih? Tanggal 4 September pukul 7 lewat 11 menit pagi-pagi guys. Nah, gue mau bahas Demas. Jadi Demas ini ya, kalau kita lihat saham Demas, kita itu harus melihat dari kacamata kalau kita mau mengoleksi saham batubara. Jadi kalau kita lihat saham batubara, kita melihat cadangan batubara yang dimiliki. Dia masih bisa sustain berapa lama nih. Kemudian dari perilaku sahamnya bagaimana, siapa pemegang sahamnya, kira-kira potensi nggak membagikan dividen yang besar dan sebagainya. Kita harus melihat dari kacamata itu. Nah, kalau ngomongin Demas ya, karena kan kemarin dia sempat tidak membagikan dividen di tahun 2023 ya. Berarti dari tahun 2024 interimnya dia nggak ngebagiin ya. Dia nggak bagiin dividen apa sih dia tuh kemarin? Dia nggak bagiin dividen final ya. Nggak bagiin dividen final karena biasanya interimnya itu di bulan ke-12, finalnya di bulan Juni atau Juli. Nah, dia nggak bagikan dividen final. Cuman ya, meskipun dia tidak membagikan dividen final dan dividen payout rasionya nggak sampai 80%, potensi dividen yieldnya masih tinggi. Nah, sekarang kita bahas risk and rewardnya. Pertama kita lihat dulu guys, risknya dari Demas. Demas itu ya sekarang ada di harga 163. Kalau misalkan kondisi terburuk terjadi seperti pandemi itu waktu ini nih, ya Demas itu turun sampai ke angka 136. Artinya ada potensi penurunan sebesar 10 sampai 20%. Ingat, ini kecil, sangat kecil kemungkinan terjadi. Nah, ini itu kita harus ukur, guys. Dari sekarang kita udah harus ukur. Kecil kemungkinan terjadi, ya. Karena saat ini nggak pandemi. Nah, gitu, guys. Apalagi di semester 2 tahun 2024 Demas menyampaikan ada perusahaan, ada tenan ya, perusahaan data center. Nah, kita belum tahu nanti imbasnya ke kinerja kuartal 3 dan kuartal 4. Tapi ada penurunan potensi 10 sampai 20%, cuman sangat-sangat kecil sekali karena kondisinya saat ini tidak sama seperti tahun 2020. Kayak gitu. Ini apabila kondisi terburuk ya guys, sangat-sangat terburuk terjadi. Ingat, yang kedua, potensi dividen payout ratio tidak lagi di atas 80%. Kenapa? Karena memang Demas ini masih memiliki tanah yang perlu dikembangkan. Itu sebanyak 5 juta meter persegi dan itu sedang dikembangkan oleh Demas. Dan kalau mengembangkan tanah itu butuh duit. Kayak gitu, guys. Jadi ada nggak potensi Demas itu tidak membagikan dividen payout ratio seperti tahun sebelumnya? Kan turun terus nih dari tahun 2019 payout rasionya ada di angka 152%, 113%, 98, 99, 48. Ada nggak potensi dividen payout rasionya nggak di atas 80%? Ada. Bisa jadi 50% atau 60%. Tapi ingat, dengan potensi dividen payout ratio di angka segitu aja, kan biasanya Demas itu membagikannya dua kali. Di akhir tahun sama di pertengahan tahun. Dan masing-masing itu biasanya hampir menyentuh angka 10%. Kalau misalkan dijumlahkan bisa hampir 20% itu kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan tidak menyampai 80% pun sebenarnya tawaran dari dividen yieldnya masih menarik. Kayak gitu ya. Land bank menipis. Ya, praktis sebenarnya land bank Demas itu ada di angka 700-an hektar saat ini. 700-an hektar. 700 lebih lah, hampir 800 hektar. Nah, itu risknya ya, di mana yang ini menipis, kemudian dividen payout rasionya itu tidak lagi di atas 80% seperti tahun sebelumnya. Ingat, itu baru potensi ya guys. Kedepannya tetap ada juga potensi Demas membagikan dividen payout 80% atau lebih. Tapi tetap kita harus berbicara kemungkinan terburuknya dahulu. Ya, ketiga land bank menipis. Dari yang dulu banget waktu Demas pertama kali dibentuk ya bersama dengan Jepang itu. Ya, ini kan grupnya Sinarmas dengan Jepang. Eh Sojis. Nah, dulu tuh ada 3.700-an hektar. Kemudian jadi 2.400, sekarang jadi tinggal 700-an hektar. Itu risknya. Rewardnya ya, Demas ini masih punya kas jumbo, guys. Nah, di sini guys. Dia masih punya 1,8 triliun saat ini kasnya. Besar banget. Dan ini
Cukup untuk mengembangkan tanah, cukup juga sebenarnya untuk membagikan dividen. Jadi kas Demas itu jumbo saat ini. Yang kedua, dengan dividen payout ratio tidak di atas 80% saja, yang tadi gue bilang, yieldnya masih bisa menyentuh angka hampir 10%. Ya kan? Silahkan coba lu hitung, hampir 10%. Belum kalau misalkan kinerjanya membaik, EPS di kuartal 3 dan kuartal 4 yang membaik, bisa itu dividen yieldnya menyentuh angka 10% lebih. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kinerja tahun 2024 berpotensi mengalahkan kinerja tahun 2019. Oke, kita lihat. Dulu Demas tahun 2019 itu laba bersihnya 1,3 triliun. 1,3 triliun. Tahun 2018 496 miliar. Dulu EPS-nya bisa mencapai angka 27 perak per lembar. Ingat, 27 perak per lembar. Sekarang EPS-nya udah di angka 16 guys. Belum tadi yang gue sampaikan informasinya ada perusahaan yang berbasis data center yang sudah melakukan deal-dealan dengan Demas, cuman memang masih dirahasiakan oleh pihak manajemen. Jadi ada di angka segini. Nah, ROE saat ini itu ada di angka 24%. ROE saat ini ada di angka 24%. Dan net profit margin saat ini ada di angka 66%. Lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. ROE-nya juga saat ini meskipun masih berjalan 1 semester ya, ROE-nya saat ini juga lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya, bahkan lebih dari tahun 2019. Artinya ada nggak potensi Demas ini mengalahkan kinerja tahun 2019? Ada. Dan jika itu terjadi, ya sahamnya bisa terbang. Potensi dividen yield-nya pun bisa menarik daripada beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu yang ketiga. Reward yang keempat, Land Bank Demas ya, meskipun tadi gua katakan dia masih berada di angka, sudah berada di angka 700 hektaran ya, dan memang sudah menipis, Demas ini mau nggak mau harus ekspansi. Harus ekspansi. Karena manajemen menyampaikan bahwa ekspansinya Demas itu ya paling dia nyari lahan, tapi di wilayah Jabodetabek. Ya, jadi wilayah Jabodetabek. Jadi mau tidak mau memang Demas ini harus memperhatikan ini. Tapi yang mau gue sampaikan begini guys, meskipun dengan 700 hektar ini ya, Demas itu masih bisa sustain loh 5 tahun ke depan atau bahkan lebih. Contoh, kayak gini, kita hitung-hitungan aja. Jadi, selling price-nya Demas itu biasanya per meter ada di angka 2,8 juta untuk sektor industri. Ada di angka 4,5 juta sampai 5,5 untuk residensial. Ya biasanya kalau rumah kan memang lebih mahal ya, karena dia lebih kecil daripada borongan perusahaan beli hektaran gitu. Komersial ada di angka 6 sampai 8 juta. Jadi ini nih selling price-nya Demas. Ini pun sebenarnya masih bisa naik karena harga tanah ya kalau misalkan di pikiran orang atau yang terlihat di lapangan ya naik gitu. Walaupun prakteknya nanti jual belinya tergantung deal-dealan. Nah, Demas tadi kan punya 700-an hektar. Kita anggap 700 hektar ya. 700 hektar berarti itu sama aja 7 jutaan meter persegi, ya kan? 7 juta meter persegi. 7 juta meter persegi aja ya. Kalau misalkan dijual dengan 2,8 juta ya, 2,8 juta nih, maka lu bisa mendapatkan angka pendapatan sekitar 19 triliun. Ini kita ngomong terburuk ya guys ya, 700 hektar. Sebenarnya Demas ini land bank-nya bukan 700 hektar, masih lebih. Cuman dengan kondisi begini aja 700 hektaran dan dengan selling price di angka 2,8 ya, di angka 2,8 lu masih bisa dapat angka revenue 19 triliun. 19 triliun ya, kita lihat rata-rata pendapatan usaha Demas sampai tahun 2023 dari tahun 2018 itu masih ada di angka 1,9 triliun. Artinya masih bisa sustain lebih dari 5 tahun lagi guys. Masih bisa sustain dengan kondisi land bank yang ada. Kayak begitu, paham sampai sini ya? Itu pun kalau misalkan selling price-nya di angka 2,8 juta dan hektarnya di angka pas 700 hektar. Padahal kan lebih 700 hektar. Selling price-nya juga belum tentu di angka 2,8 juta. Tapi ini kita ngambil angka atau kondisi terendah. Nah, itu potensi masih bisa mendapatkan 19 triliun. Itu revenue, pendapatan. Nanti kalau misalkan dipotong-potong dengan laba bersih, ya dihitung sendiri, ya ketemunya angkanya masih bisa nih 60% ya. Coba kita
Kita ambil 60% dari 19. 60% dari 19. Nih, kalau misalkan net profit marginnya di sini nih, 60 persenan. Ya. Itu masih ada di angka 3 triliunan. 3,1 triliun. 60%, sorry. Hitungnya gimana sih ini gua nih? Ini kan 19 triliun ya guys ya, 19 triliun. Ini aja nih. 60 per 100 nih. Kalau dengan net profit margin 60%, masih ada potensi laba bersih di angka 11 triliunan. Ya, apakah net profit marginnya selalu 60%? Enggak juga. Cuman maksud gue begini, The Mas itu masih sustain dalam beberapa tahun ke depan karena dia masih bisa loh mendapatkan pendapatan sekitar 19 triliunan. Dengan rata-rata pendapatan per tahun itu ada di angka 1 sampai 2 triliun. Ya kalau misalkan di angka 3 triliun, labanya lebih gede. Nah, kondisi-kondisi tadi udah gue jelaskan. Ya kan? Demas, artinya dengan risk seperti ini dan dengan reward seperti ini juga, ya, harga sekarang masih menarik nggak? Menarik. Kayak gitu guys. Sekarang harganya 169. Ya kalau misalkan lu hold 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan juga dengan potensi dividen yield yang ditawarkan, itu udah bisa balik modal. Bukan balik modal sih, tapi menutupi ininya nih, menutupi risknya. Ya, karena kan tadi gue bilang potensi penurunannya cuma 10-20%. Itu pun sangat kecil kemungkinannya karena saat ini sudah tidak sama seperti tahun 2020. Jadi kita udah hitung-hitung risk and rewardnya, maka dengan risk and rewardnya ini, Demas ini sebenarnya prospek ke depan masih oke. Gitu loh guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.